Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3, mata kuliah ekstrakurikuler akan mempresentasikan hasil kerja sama kelompok kami, yaitu Dasadharma serta Trisatya. Untuk anggota kelompok kami ada saya selaku moderator, Rifcato Febriansyah. Terus ada teman saya yang bernama Suci Wulandari sebagai pemateri, ada Devita sebagai operator dan sekaligus pemateri, ada Haini Afrika Sehari sebagai pemateri ataupun penyaji, ada Munji sebagai penyaji, ada Wahyuni sebagai pemateri ataupun penyaji, terus ada Zahra sebagai penyaji ataupun pemateri. Next untuk slide PPT-nya. Next, oke. Untuk pembahasan pertama akan saya jabarkan oleh saya sendiri. Sejarah Dasadharma. Sejarah Dasadharma Pramuka. Dasadharma adalah sudah beberapa kali mengalami perubahan. Diawali pada tahun 1961 hingga sampai tahun 1978. Dasadharma sudah mengalami 4 kali perubahan dan sampailah kepada Dasadharma yang saat ini dipakai. Satu, perumusan Dasadharma pertama tahun 1961 sampai 1966. Yang kedua, perumusan Dasadharma kedua ini tahun 1966 sampai 1974. Untuk perumusan yang ketiga tahun 25 sampai 26 September 1978. Next, Devita. Perumusan Dasadharma tahun 1961 sampai 1966. Hasil rumusan yang pertama kali dimandatkan oleh Panitia 5 pembentukan gerakan pramuka, rumusan Dasadharma tersebut ialah sebagai berikut. Yang pertama, pramuka itu dapat dipercaya. Yang kedua, pramuka itu setia. Yang ketiga, pramuka itu sopan dan perwira. Yang keempat, pramuka itu sahabat sesama manusia dan saudara tapi bagi tiap-tiap pramuka. Untuk yang kelima, pramuka itu penyayang sesama makhluk hidup. Untuk yang keenam, pramuka itu siap menolong dan wajib berjasa. Yang ketujuh, pramuka itu dapat menjalankan perintah tanpa membantah. Yang kedelapan, pramuka itu sabar dan riang, gembira dalam segala kesukaran. Untuk yang kesembilan, pramuka itu hemat dan cermat. Untuk yang ke-10, pramuka itu suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Baik, untuk penyampaian dari saya sampai di sini. Untuk pemateri selanjutnya ataupun penyampaian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Devita. Kepada Saudari Devita, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Untuk materi selanjutnya, yaitu rumusan Dasadharma kedua tahun 1966 sampai 1974. Rumusan Dasadharma yang kedua ini ialah hasil dari Muker Anpuda. Muker Anpuda sendiri ialah singkatan dari Musyawarah Kerja Andalan Pusat dan Daerah yang sekarang ini sudah menjadi Munas atau Musyawarah Nasional. Berikut ini ialah rumusan Dasadharma yang kedua. Yang pertama, kami Pramuka Indonesia bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kami Pramuka Indonesia berjiwa Pancasila dan patriot Indonesia yang setia. Yang ketiga, kami Pramuka Indonesia giat melaksanakan amanat penderitaan rakyat. Yang keempat, kami Pramuka Indonesia ikhlas berkorban untuk keadilan dan kemuliaan Indonesia. Yang kelima, kami Pramuka Indonesia bergotong royong membangun masyarakat Pancasila. Yang keenam, kami Pramuka Indonesia dapat dipercaya dan berbudi luhur. Yang ketujuh, kami Pramuka Indonesia hemat, cermat, dan bersahaja. Yang kedelapan, kami Pramuka Indonesia pantang putus asa dalam menanggulangi kesukaran.
Yang ke-9, kami Pramuka Indonesia berjuang dengan rasa tanggung jawab dan gembira untuk dapat berguna. Dan yang ke-10, kami Pramuka Indonesia berwatak kesatria dan bertindak dengan disiplin. Rumusan Dasa Dharma ketiga tanggal 25 sampai 26 September 1978. Ini merupakan kesepakatan ketika Munas Bukit Tinggi berdasarkan amanah MPP tahun 1970 dan Munas tahun 1974 yang merekomendasikan perubahan teks Dasa Dharma. Adapun Dasa Dharma Pramuka yaitu 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 2. Kasih sayang sesama manusia dan cinta alam, 3. Patriot yang sopan dan perwira, 4. Suka bermusyawarah dan patuh, 5. Rela menolong dan tabah, 6. Rajin, riang, dan terampil, 7. Hemat, cermat, dan bersahaja, 8. Disiplin, setia, dan berani, 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya, 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi selanjutnya, terima kasih kepada Devita yang telah menyampaikan materinya. Dan untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Heni. Kepada Saudari Heni, dipersilakan. Baik, terima kasih Saudara Arif. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian Trisatya. Trisatya adalah sebuah janji yang diikrarkan oleh anggota pramuka. Pramuka atau praja muda karana pada prakteknya harus mengamalkan Trisatya tersebut. Tri berarti 3 dan Satya berarti kesetiaan. Berarti Trisatya adalah 3 janji yang harus dilakukan oleh anggota pramuka dengan segenap hati. Slide selanjutnya. Isi Trisatya. Demi kehormatan, aku akan berjanji dengan bersungguh-sungguh. Yang pertama, menjalankan kewajibanku kepada Tuhan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua, menolong sesama hidup dan mempersiapkan membangun masyarakat. Ketiga, menepati Dasa Dharma. Makna Trisatya. Adapun Trisatya yang di atas tadi mengandung makna atau arti bahwa seorang pramuka berkewajiban sebagai berikut. Yang pertama, menjalankan kewajiban atau perintah Tuhan, serta menjauhi segala apa yang menjadi larangannya. Kedua, kewajiban terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketiga, kewajiban terhadap Pancasila, yaitu dengan cara menghayati dan mengamalkan isinya. 4. Kewajiban terhadap sesama masyarakat. Dan yang terakhir, kewajiban menghayati dan mengamalkan Dasa Dharma. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Heni yang telah menyampaikan materinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Munji. Kepada Saudari Munji, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang pengertian Dasa Dharma. Secara bahasa, Dasa Dharma terdiri dari 2 kata, yaitu dasa dan dharma. Dasa berarti 10, sedangkan dharma berarti perbuatan terpuji atau mulia. Jadi, Dasa Dharma adalah 10 tindakan terpuji atau mulia yang harus ditanamkan dan dijadikan pedoman oleh masing-masing anggota pramuka dalam bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Next.
Makna dasar Dharma. 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setiap anggota pramuka diharuskan untuk mempunyai sifat takwa kepada Tuhan, serta menjunjung tinggi harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan. Dalam poin ini juga, setiap anggota pramuka diharuskan untuk melakukan segala perintah serta menjauhi segala larangan Tuhan, dan beribadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Bagi seorang anggota pramuka juga diharuskan memiliki toleransi antar agama dengan orang lain, serta tidak melarang orang lain untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk penyampaiannya dari Saudari Muji. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Suci. Kepada Saudari Suci, kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Setiap anggota pramuka diharuskan memiliki sifat cinta dan kasih. Sifat cinta dan kasih tidak hanya ditujukan kepada manusia saja, akan tetapi juga kepada semua makhluk hidup, termasuk hewan dan tumbuhan. Dengan memiliki rasa cinta dan kasih, maka akan dapat mewujudkan pula lingkungan yang nyaman, aman, dan tentram. Next. Slide ketiga. Baik, selanjutnya patuh dan suka bermusyawarah. Setiap masing-masing anggota pramuka juga diharuskan memiliki sikap yang patuh pada setiap tugas yang diberikan. Dalam pemberian tugas, mereka tidak boleh menolak serta harus siap melakukan apapun perintah yang diberikan. Dalam setiap pengambilan keputusan, maka seorang anggota pramuka harus didasari dengan asas musyawarah guna mencapai kata mufakat. Yang kelima, rela menolong dan tabah. Setiap anggota harus pula memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi untuk dapat menolong setiap makhluk hidup yang sedang dalam kesulitan. Selain itu, dalam menghadapi berbagai cobaan dan musibah, seorang anggota pramuka juga harus tabah dan tidak mudah menyerah. Yang keenam, rajin, terampil, dan gembira. Selanjutnya, setiap pramuka diharuskan memiliki sikap yang rajin untuk dapat melakukan segala sesuatu aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Terampil sangat dibutuhkan bagi setiap anggota pramuka yang berguna untuk memecahkan berbagai masalah yang ada. Selain itu, setiap pelaksanaan kegiatan harus dilakukan dengan riang gembira tanpa ada beban yang ada pada diri setiap anggota pramuka. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Suci yang telah membacakan materinya. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Wahyuni. Kepada Saudari Wahyuni, kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Untuk slide selanjutnya yaitu 7, hemat, cermat, dan bersahaja. Setiap anggota pramuka harus memiliki sifat berhemat. Nah, mereka juga harus tahu segala sesuatu berdasarkan dengan fungsi dan manfaat. Dan bagi setiap anggota pramuka, bukan untuk bersifat menghambur-hamburkan segala sesuatu. Nah, nomor 8, disiplin, berani, dan setia. Dasar dharma yang selanjutnya ini, bahwa setiap anggota pramuka diharuskan untuk memiliki sikap yang disiplin dalam melaksanakan berbagai kegiatan di kehidupan sehari-hari. Mereka juga harus berani dalam menghadapi segala tantangan dan tetap setia untuk menjunjung tinggi panduannya. Next. Yang ke-9, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Adanya sikap tanggung jawab yang perlu dimiliki bagi setiap anggota pramuka. Setiap anggota pramuka harus selalu bisa mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang telah dilakukannya. Selain itu, anggota pramuka juga harus bisa percaya dan tidak akan mengkhianati kepercayaan yang telah diberikan. Nah, yang 10, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan.
Setiap anggota pramuka diharuskan memiliki pikiran, perkataan, dan juga perbuatan yang baik. Segala tingkah laku setiap anggota pramuka diharapkan dapat menjadi suri tauladan bagi seluruh masyarakat sehingga mereka harus tetap mengontrol berbagai pikiran, perkataan, dan perbuatan yang buruk. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Wahyuni Sartika yang telah menyampaikan materinya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya ataupun memiliki sanggahan terhadap penyampaian materi yang kelompok kami sampaikan, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan untuk notulensi, Zahra bisa mencatat setiap pertanyaan yang ada ya, Zahra. Halo, Zahra masih ada? Ya, Arif. Oke, terima kasih, Zahra. Untuk presentasi dari kelompok kami saya cukupkan ataupun kami cukupkan. Jika ada salah kata, kami mohon maafan. Kepada Allah, kami mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan live dulu.